Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Maudet Saada dengan NIM 2586206030. Di sini saya akan membuat video tutorial penggunaan Microsoft Word untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan teknologi informasi. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Oke guys, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Klik 2 kali. Start, kita besarkan dulu ya. Setelah itu di sini ada blank dokumen baru. Oke. Setelah itu pertama-tama mengatur margin. Kita klik layout. Di sini ada margin di kiri saya. Margin di sini ada macam-macam margin yang secara otomatis. Tapi kalau ingin secara manual, ini dibuat sendiri, ada custom margin. Klik sini, ada top, kita ganti menjadi 3 cm, left menjadi 4 cm, bottom menjadi 3 cm, right menjadi 3 cm. Klik OK. Setelah itu kita atur ukuran kertas. Klik size ini ya guys, masih di sebelah kiri saya. Klik size. Di sini banyak macam-macamnya. Kalau ingin membuat makalah biasanya pakai A4. Klik. Setelah itu kita atur orientation. Klik orientation sebelah margin. Klik. Di sini ada dua macam, ada landscape. Landscape itu melebar atau menyamping. Kedua ada portrait. Portrait itu berdiri. Setelah itu kita atur jenis huruf font. Jenis huruf atau font. Kita klik home dulu, kembali. Di sini ada Times New Roman. Ini jenis-jenis font ya. Klik panel yang di bawah, kita klik. Di sini banyak sekali ya guys. Jenis-jenis font sesuai kebutuhan saja. Saya contohkan memakai Times New Roman. Klik. Nama prodi matkul. Oke. Dan kita atur ukurannya. Di sini sebelahnya font, jenis font. Di sini klik. Nah, ini banyak sekali ya guys, sesuai kebutuhan saja ya. Saya memakai 12. Setelah itu kita beri fontnya, kita beri warna. Di blok dulu ya guys, kalau nggak di blok gak bisa. Ini ada huruf A kapital, di bawahnya ada garis warna. Tapi yang diklik itu ini ada warna bawah. Klik di sini ya, loh banyak. Saya contohkan memakai warna orange. Loh, gini ya guys. Saya contohkan lagi. Warna biru. Ini kayak gini ya guys. Setelah itu mengatur paragraf rata kiri, rata kanan, tengah, dan spasi. Saya akan membuat paragraf dulu ya guys. Ini ya guys, udah ada paragrafnya. Setelah itu kan kita akan atur paragraf. Kita blok dulu ya. Oke, blok dulu yang ingin kita atur rata kanan, rata kirinya. Di blok semua. Ini ada rata kiri, ini ada rata kanan, ini ada rata tengah, ini ada Just TV, rata aja. Terus kita atur spasi, ini ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Kita klik ini ya, banyak ya guys, sesuai kebutuhan saja. Saya memakai 1,5. Oke gini guys. Oke ya guys, selanjutnya penggunaan fitur teks. Di sini ada bold. Bold itu tebal, biasanya untuk menekankan teks, untuk membuat judul. Saya akan contohkan ya. Di sini matkul, di blok dulu ya guys. Di sini ada B, ini loh, B tebal. Kita klik. Nah, kayak gini lagi ya guys. Saya contohkan lagi. Ini kita klik bold. Bentar.
Klik buat kayak gini ya guys. Setelah itu atur italic. Italic itu ini ya, sebelahnya ini. Italic itu huruf miring, biasanya untuk memiringkan teks, menandai istilah bahasa asing, semisal bahasa Inggris di artikel, di sebuah artikel. Oke, bentar. Seperti yang buat tadi ya, harus di blok dulu kalau ingin membuat kata italic gini. Kita klik sebelahnya bold tadi, klik, lalu kan langsung teksnya miring. Setelah itu underline. Underline itu garis bawah, di bawahnya ada garis bawah. Sebentar saya contohkan. Biasanya untuk memberi garis bawah pada teks, saya contohkan sebentar ya guys. Ini ya, yang ini. Di blok dulu ya guys. Oke. Sebelahnya italic ini. Klik. Ini ya juga banyak macamnya. Bisa gini, sesuai kebutuhan saja. Saya pakai yang ada sendiri. Kayak gini ya guys. Setelah itu, highlight text. Highlight text itu teks untuk menandai atau untuk memberi warna latar belakang pada bagian teks yang tertentu. Ini saya contohkan lagi. Di blok dulu. Oh, nggak usah di blok. Ini bentar. Ini guys, ada gambar pena atau pensil lah apa gitu. Di bawahnya ada warna. Kita klik sebelahnya ini. Klik ini. Sesuai kebutuhan saja. Saya pakai warna kuning. Oke. Ini seperti ini. Kita blok dulu. Loh, kayak gini guys. Nah, blok dulu ya. Yang ingin dikasih highlight. Loh, kayak gini guys. Oke. Setelah itu, untuk menambahkan simbol atau tanda, kita berpindah ke insert dulu ya guys. Insert. Oke. Di sini sebelah kanan saya, simbol. Klik simbol. Simbol biasanya untuk menyisipkan karakter khusus untuk tanda baca, untuk lambang ilmiah. Ini ya guys. Klik more symbols. Ini sesuai kebutuhan saja. Saya contohkan pakai ini. Oke, insert kayak gini ya guys. Oke, lagi seperti ini ya guys. Ini contohnya ya. Oke, gitu ya guys. Selanjutnya cara untuk menyisipkan gambar. Pertama-tama kan di sini udah di menu insert. Kita klik pictures. Sebelah kiri saya klik di sini. Pilih ini ya, this device. Ini di galeri laptop. Oke, ini. Dan klik ini, gambar yang ini. Oke, ini. Seperti ini ya guys. Ini bisa dibesarin, bisa dikecilin, bisa. Kalau ingin untuk dipindah, klik ini. Klik, bisa yang ini. Loh kan, bisa dipindahin. Setelah itu, membuat tabel. Kita klik insert lagi guys. Insert, klik di sini ada tabel sebelah kiri saya. Klik tabel. Ini sesuai kebutuhan saja ya guys. Ini bisa bisa dua tabel, 3, 4 ya, seperti ini lah guys ya. Oke, bisa misal ini nama, ini umur, ini asal, ini ke. Oke, seperti ini guys, sesuai kebutuhan saja. Oke. Setelah itu, untuk menggunakan cypress dan icon, klik insert lagi ya guys. Klik insert di sini. Cypress. Sebelahnya pictures. Klik cypress. Di sini. Cypress untuk biasanya untuk menyisipkan berbagai bentuk geometris, garis, panah, diagram, dan icon dekoratif. Saya contohkan kayak gambar-gambar gini loh guys. Loh.
banyak macamnya. Ini seperti ini lagi ya guys, saya contohkan lagi. Ini oh, ini lagi-lagi. Oke, bentar. Satu kali lagi, bisa dibesarin, bisa dikecil, dipindah seperti ini. Nah ini bisa dipindah ya guys. Oke, setelah itu icon. Icon itu simbol visual yang, bentar, insert, klik insert. Ini bawahnya set icon. Oh, icon itu harus kita sambungkan dengan wifi dulu ya guys. Bentar, wifi nya saya nyalakan, bentar ya guys. Oke, udah wifi, kita klik icon di sini. Icon adalah simbol visual yang berfungsi sebagai tombol cepat untuk menjalankan perintah tertentu secara instan. Oke, sini ya banyak banget ya guys macam-macamnya. Aku contohin ini, apel, tanda panah kiri, balon, bus. Oke, klik ya seperti ini. Kita klik ini supaya bisa digerakkan. Tunggu ya, bentar. Dan kalian kurang ke atas. Oke, seperti ini guys. Selanjutnya menggunakan smart art. Smart art. Klik insert lagi ya guys. Smart art di sini sebenarnya sense. Klik smart art. Smart art itu untuk membuat struktur organisasi. Smart art ini mengubah teks biasa menjadi diagram menarik, seperti membuat struktur organisasi, menampilkan siklus, seperti ini ya guys. Banyak banyak macam-macamnya. Ini juga harus memakai wifi guys, saya tentukan seperti ini ya. Oke, ini saya tulis di sini. Sekretaris. Oke, dengan ini, dengan kayak gini contohnya. Oke, seperti ini guys. Oke, selanjutnya fitur lanjutan, mengatur header dan footer. Klik insert dulu sini. Header itu untuk biasanya untuk kop surat, untuk judul dokumen, untuk identitas perusahaan. Saya klik oke, klik sesuai kebutuhan saja, klik di sini. Biasanya saya tulis T3, klik 2 kali seperti ini. Header itu seperti ini guys, di bagian atas untuk kop surat biasanya. Kalau footer itu di bagian bawah. Klik insert lagi, sini footer
Footer itu biasanya di bagian bawah. Ini biasanya footer itu untuk nomor halaman, untuk novel, untuk informasi kontak atau hak cipta untuk artikel gitu. Saya tulis nama saya, mau tidak terus sa- ada. Setelah itu nomor halaman atau pick number, klik untuk lagi di sini, pick number, klik top of page di sini. Sudah secara otomatis ini guys. Tuh, contoh halaman yang di bagian atas. Kalau di bagian bawah, pick number. Ini contoh yang di bagian bawah. Seperti ini. Untuk mengisi halaman. Kayak gitu guys. Oke, selanjutnya kita akan mengatur daftar isi otomatis. Pertama-tama saya akan membuat teks daftar isi di rata tengah ya guys, daftar isinya doang. Daftar isi enter, rata kiri. Terus ini semisal doang kok guys, semisal contoh doang, kata pengantar. Bentar, kata pengantar. Satu, pendahuluan. Pendahuluan. A. Latar belakang. Urusan masalah. Tujuan. Bab 2. Pembahasan. Setelah itu, klik ini. Yang ini namanya, yang ada panah di sini. Klik tabs kiri saya ya. Ini ditulis 3 cm. Kita atur ini di ruler. Lihat rulernya ini, tergantung ruler. Oke, ini pilih leadernya 2, set, oke, tap kayak gini guys. Terus bawahnya juga nih guys, gitu ya. Ini ya guys, seperti ini secara otomatis lo langsung kayak gini. Ini juga seperti ini, langsung saya tambahkan halamannya di sini ya guys. I 1, 1, 2. Seperti ini guys daftar isinya. Oke, seperti ya. Oke, selanjutnya kita akan atur footnote sederhana. Footnote sederhana itu catatan kaki atau kutipan. Sebentar. Ini klik reference ya guys, yang ini. Setelah itu saya akan mencantumkan paragraf dulu ya guys. Oke, bentar. Oke, saya sudah mencantumkan paragraf. Ini contoh ya guys. Oke. Saya blok dulu ini. Footnote itu biasanya di bawah ya guys. Bentar. Klik ini. Ada
AB1 ini, insert footnote, klik. Secara otomatis guys, ini kutipan nomor satu kan. Oke, di sini loh. Bentar. Ini contoh ya guys. H titik Sanders Sanders 1985 seperti ini guys. Footnote itu kutipan ya. Ini loh ada satunya, ini kutipan di sini di bawah halaman di sini kayak gitu guys. Selanjutnya kita akan menambahkan tanda tangan gambar atau digital, tapi saya akan memakai gambar ya guys. Klik insert, setelah itu klik pictures, ini klik this device. Saya ambil gambar yang sudah saya siapkan, klik ini insert. Seperti ini guys. Ntar tingkahnya saya akan ganti seperti ini loh. Ini guys, saya kecilkan dulu ya. Klik ini loh, kan kecil jadinya. Tab. Kalau ingin bisa memindahkan, klik ini dulu ya guys. Klik layout options, klik ini loh, udah bisa digerakkan. Ini juga bisa diputar-putar guys. Seperti ini guys, sangat gampang ya. Oke, seperti itu guys. Oke, selanjutnya saya akan mengatur posisi tanda tangan dalam dokumen. Pertama-tama klik insert dulu, setelah itu klik tabel supaya tanda tangannya rapi. Kita akan pakai tabel dulu ya guys. Ini di dikecilkan dulu ya supaya tidak terlalu besar. Saya potong dulu itu tadi. Setelah itu saya, ini semisal contoh ya guys, mengetahui itu mahasiswa udah enter. Ini buat tempat untuk tanda tangannya. Itu bawahnya saya kasih nomor mau terus tak ada. Nah itu saya akan mengatur fontnya pakai Times New Roman. Nah itu fontnya ukuran font 12. Nah itu tata letak rata tengah. Setelah itu ini klik no border. Setelah itu ini tanda tangan yang sudah saya siapkan tadi, kita taruh sini. Seperti ini guys, kan gampang. Dan seperti ini jadi rapi. Oke, seperti itu guys. Terima kasih.